Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lalu Ananda, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi manajemen. Di sini saya akan membahas tentang ETOP atau Environmental Trade and Opportunity Profile dari Gojek yang saya ambil dari jurnal Strategi Bersaing Gojek di tengah ketatnya persaingan moda transportasi. Awal terbentuknya Gojek. Pada tahun 2010, Nadiem Makarim menciptakan layanan ojek berbasis online yang bernamakan Gojek, yaitu layanan ojek yang pemesanannya bisa dilakukan melalui aplikasi yang mudah didownload oleh pengguna smartphone baik Android maupun iOS. Dalam perkembangan Gojek, yang awalnya hanya merupakan aplikasi yang menyediakan teknologi untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan ojek secara cepat dan pasti, telah berubah menjadi salah satu layanan aplikasi ride-sharing yang besar, dan secara ekonomi Gojek mampu menghasilkan keuntungan baik bagi pihak penyedia aplikasi maupun bagi driver. Gojek memiliki keunggulan untuk mempertemukan pengojek dengan konsumen dengan cepat dan sesuai dengan wilayah, sehingga konsumen dapat dengan cepat mendapatkan ojek. Kemudian tujuan penelitian ini terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor kunci internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta faktor-faktor kunci eksternal yang menjadi peluang dan ancaman. Dan kedua, membantu Gojek merumuskan strategi yang tepat untuk kondisi internal yang dimiliki dan situasi eksternal yang dihadapi, sehingga bisa memenangkan persaingan serta tetap menjadi leader di bisnis jasa transportasi ini. Kita masuk pada subjek penelitian. Subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu manajemen Gojek sendiri. Dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah yang pertama, wawancara yang ditujukan pada informan untuk mendapatkan bobot pada matrik EFI dan IFI. Kedua, dokumentasi digunakan untuk melengkapi PT Gojek seperti data sejarah, profil, dan layanan yang diberikan. Kemudian yang terakhir, studi pustaka untuk melengkapi referensi terkait dengan objek yang diteliti. Dan kita masuk pada metodologi penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah objek peneliti. Objek yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pada PT Gojek. Kedua, jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Yang ketiga, sumber data. Sumber data di sini terdapat dua, yaitu data primer, dalam bentuk verbal ataupun kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu manajemen Gojek. Dan kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan, data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, dan lain-lain. Kemudian hasil penelitian. Gambaran objek penelitian sendiri, PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi di bidang layanan transportasi roda 2. Yang awalnya hanya merupakan call center yang berupa membantu para komuter untuk mendapatkan tukang ojek. Saat ini, Gojek telah mendapatkan status unicorn, serta merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi digital yang bermitra dengan para pengendara ojek yang tersebar di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Hingga bulan Oktober ini, pada tahun 2020, aplikasi Gojek sudah diunduh hampir sebanyak 50 juta kali di Google Play untuk pengguna Android.
Kemudian kita masuk ke ETOP atau Environmental Threat and Opportunity Profile. Yang pertama, peluang atau opportunity. Datang dari konsumen, yaitu tingginya respon masyarakat akan jasa transportasi yang transparan, aman, murah, efektif, dan efisien. Kemudian teknologi. Banyaknya aplikasi baru yang memudahkan pihak Gojek dalam menginformasikan jasa yang disediakan. Dan dari pemerintah sendiri, yaitu dukungan pemerintah berupa regulasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional ojek online. Dan ada juga suppliers. Semakin banyak merchant yang bergabung dengan Gojek, semakin besar kesempatan bekerja sama dengan masyarakat luas. Dan yang terakhir, driver. Kuatnya spirit driver membesarkan Gojek. Dan ada pula ancaman atau threat. Yang pertama datang dari persaingan. Gojek pioner dari segi objek berbasis online sehingga akan terus mendapatkan perlawanan dari para pesaing. Kemudian sering terjadinya ancaman yang bahkan menyerang secara fisik atau verbal terhadap driver Gojek oleh penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan. Kemudian datang juga dari konsumen. Yang pertama, makin kritisnya konsumen Gojek, Uber, Grab atas layanan yang diberikan. Kemudian tidak semua orang bisa menggunakan smartphone. Terus saat cuaca tidak baik, banyak konsumen yang memanfaatkan Uber atau Grab. Dan banyak order fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Dan juga ada pula dari pemerintah, yaitu Yonasi yang diharapkan di sub yang mewajibkan transportasi online dilarang beroperasi. Dan yang terakhir dari pihak media. Yang pertama, sifat media yang mendua seperti dua mata pisau. Pemesanannya harus melalui aplikasi yang terkoneksi dengan internet dan sulit melayani konsumen saat layanan internet yang disebabkan provider mengalami gangguan. Nah, dari apa yang dapat saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Menurut saya, jurnal ini baik karena terdapat banyak metode-metode dalam menganalisis data, sehingga kita dapat memperoleh informasi yang banyak dari satu jurnal itu. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa dengan jurnal ini kita dapat mengetahui bahwa hasil pemetaan terhadap faktor kunci matriks AIFE dan IFI menunjukkan bahwa Gojek memiliki 12 kekuatan, 4 kelemahan, 5 peluang, dan 10 ancaman. Dan menurut saya, kekurangan dari jurnal ini terdapat dua. Yang pertama, hanya menganalisis faktor internal yang menjadikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Tidak ada faktor eksternalnya. Dan kedua, yaitu hanya menganalisis faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Gojek. Tidak ada faktor internalnya. Terima kasih telah atas perhatiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.